masyarakat sendiri seperti apa, Kang? Masyarakat kan tentunya maunya kondisi Kaltim tidak banyak mengalami perubahan dengan adanya IKN, ya kan? Apalagi menjadi ketakutan tersendiri kan ketika kasus bajau laut ini mencuat, nantinya ke pantai ditutup harus bayar gitu kan, karena sudah dikuasai oleh korporasi besar gitu ya kan. Bagaimana sikap masyarakat kalian seharusnya gitu kan? Ya, kita harus bisa yang pertama ya, mempertahankan hak milik. Pastikan bahwa tanah kita misalnya, apalagi di pinggir pantai yang mahal, itu punya sertifikat. Sehingga kalaupun nanti harus ada proyek misalnya, maka itu ketika dibeli itu kita punya tanda bukti yang nyata dan jelas gitu. Ya, jangan sampai kita tidak paham itu main mudah menjual dan sebagainya, sehingga nanti surat menyuratnya nggak jelas, tumpang tindih dan lain sebagainya. Ya, itu merugikan diri sendiri sebetulnya. Jadi kalau saya lihat ATR BPN ini harus kita sokong, harus kita bantu begitu. Jangan dibiarkan mereka kerja, kita tidak mensupport, tidak mengapresiasi, karena dampaknya adalah ke kita sendiri. Ya, mereka kerja itu supaya jelas begitu, mana yang harus diganti, mana harus diinikan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu harus melek terhadap persoalan tanah begitu. Nah itu sebenarnya jadi masalah juga di Kaltim, terutama di Balikpapan kan ya. Tumpang tindih lahan itu menjadi hal yang biasa sebenarnya di Balikpapan gitu ya kan. Nah itu jangan terjadi lagi. Makanya kerjasama dengan ATR BPN. Tapi kalau ada yang berbuat tidak benar, yang menjadi mafia pertanahan, ya kita perangi bersama gitu. So masyarakatnya gini kan, kalau saya di luar kan, stigmanya kan kalau ke Badan Pertanahan Nasional tuh punglinya lah, terus butuh waktu yang lama lah, harus sendiri gitu kan. Ya memang ada yang menciptakan seperti itu di dalam kerja-kerja mereka. Tapi sebetulnya tugas mereka itu jelas bahwa mereka harus membantu pemerintah, membantu masyarakat, melayani masyarakat gitu. Kalau ada persoalan-persoalan bisa juga dilaporkan aja ke ombudsman dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu jangan memberi kesempatan mereka untuk bermain juga gitu. Jangan turut serta gitu ya menjadi bermain. Iya, kalau mereka nggak mendapatkan partner dalam bermainnya itu ya, insya Allah lama-lama mereka akan bersih kan. Nah, selama ini kita punya kesan yang buruk terhadap ATR BPN. Padahal ATR BPN sendiri dari pusat inginnya baik begitu, dan kita selalu mengawasi itu gitu. Ada ombudsman, ada yang lainnya mengawasi itu semua, dan bikin juga boleh kita bikin banyak LSM terkait dengan masalah pertanahan itu. Artinya kalau misal menemukan kejanggalan atau itu masyarakat jangan takut lapor ke ombudsman. Iya, betul. Jangan khawatir. Kalau misalnya merasa dizalimi ya lapor aja ke polisi kalau perlu gitu. Jangan sampai kita rugi. Gitu. Kalau nggak pernah dilaporkan, kesalahan itu terus-menerus berlangsung. Misalnya ya katakanlah misalnya tanah kita di double ininya sertifikatnya dan lain sebagainya. Itu laporkan, perkarakan kalau misalnya memang ada terjadi. Tetapi kita sendiri harus memiliki kesadaran untuk mematok tanah kita, kerjasama dengan pemilik tanah di sekitar kita untuk memastikan batas-batasnya dan lain sebagainya. Tapi benar nggak Kang, ada peraturan yang mengatakan bahwa ketika tanah puluhan tahun tidak diurus, walaupun kita punya surat ya, itu bisa berpindah kepemilikan gitu Kang? Ya karena tidak diurus tadi. Walaupun kita sudah punya suratnya nih Kang. Iya, jadi itu masalahnya kemudian mereka membawa kepada ke pengadilan, mereka main uang di pengadilan, selesai itu. Jadinya tanahnya berpindah, padahal milik kita misalnya. Misalnya sertifikat surat kita yang lebih lama gitu ya Kang. Iya, nah seharusnya kan itu tidak terjadi. Terjadi itu karena kita tidak memperdulikan tanah kita sendiri gitu. Kita mengabaikannya di awal. Tapi ketika daerah itu sudah maju, kita ingin bikin usaha di situ, kita pengen punya rumah, pengen punya kebun misalnya di situ. Tahu-tahu udah milik orang lain. Siapa yang salah gitu coba di awalnya? Kan kita sendiri.
ya kan? Nah, tetapi ini secara hukum kalau memang kita memiliki bukti-bukti yang kuat dari awal, ya tentunya bisa diselesaikan. Makanya daftarkan tanah kita. Itu tetap jadi milik kita gitu Kang? Iya, tetap menjadi milik kita berapa puluh tahun pun, kecuali ada proyek-proyek pemerintah dan itu semua ada ganti ruginya dan lain sebagainya gitu. Walaupun mereka mematok sendiri, misalnya mau sudah berdiri bangunan gitu kan, yang pemilik baru nih gitu kan, itu masih bisa, kita masih punya masih bisa, kenapa tidak? Asal kita bisa membuktikan bahwa itu memang tanah kita punya surat-suratnya dan lain sebagainya yang terdaftar di BPN. Nah, persoalannya teman-teman ini mungkin mereka tuh beli tanahnya kepada orang yang ya secara umum pakai surat biasa aja gitu, tidak jelas, misalnya dari kelurahan kah atau cuma cukup sampai kecamatan begitu. IMTN lah kalau bahasa Indonesia. Ya model begitulah kurang lebih. Jadi ini membuat hak kita itu diambil orang lain gitu. Maka pastikan tanah kita itu bersertifikat gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.